Terima kasih Anda masih bersama kami di Indosore. Pemirsa, KPK menetapkan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan wakilnya Norman Aris sebagai tersangka kasus pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain rektor dan wakil rektor, seorang kepala bagian akademik Unsud dan 3 pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka. Keenam tersangka diduga mengakali proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman melalui jalur mandiri. Dalam proses tersebut, KPK menemukan dugaan pemerasan dan gratifikasi. Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri ini, KPK kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Sehingga kemudian biaya tambahan yang timbul dari pungutan atau di luar biaya yang resmi yang dikeluarkan tadi secara resmi oleh unsur yaitu UKT dan IP. Dan ini dirasakan sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru, tentunya orang tua dari mahasiswa yang bersangkutan. Ya, sebelumnya Rektor Unsud bersama 13 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK yang digelar di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis kemarin. Dan inilah pemirsa Rektor Unsud Ahmad Sodik serta para tersangka lainnya saat keluar dari gedung merah putih KPK Sabtu dini hari tadi. Mengenakan rompi oranye khas KPK, Ahmad Sodik berjalan menuju mobil tahanan dan enggan berkomentar saat ditanya awak media. Dalam operasi senyap di hari Kamis kemarin, KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. KPK mengungkapkan Rektor Unsud melalui perantara meminta orang tua yang ingin anaknya masuk Fakultas Kedokteran Unsud untuk menyiapkan uang sebesar 650 juta rupiah, pemirsa. Permintaan tersebut disanggupi, namun sang anak rupanya tidak lolos seleksi. Orang tua anak tersebut pun meminta uangnya kembali, namun uang tersebut sudah digunakan oleh kedua perantara. Gimana pendidikan maju ini? Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menggerebek percetakan uang palsu di Pergudangan Tangerang, Banten. Polisi mendapati sejumlah 360.000 lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000. Polisi menggerebek gudang di wilayah BSD Tangerang, diduga digunakan sebagai tempat produksi uang palsu bernilai Rp6 miliar. Para pelaku ditangkap sejak Jumat malam saat sedang memproduksi uang palsu. 2 pelaku diantaranya diketahui residivis kasus serupa di tahun 2019 dan tahun 2022. Pemirsa diharap waspada karena kasus kejahatan uang palsu ini makin marak terjadi. Ya, sementara ini keterangannya memang berdasarkan juga bukti-bukti permulaan yang ada. Yang bersangkutan adalah yang mendanai, ya foundernya. Tapi nanti kita akan kembangkan. Mungkin ada pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua tadi ada hubungan ya dengan jaringan jaringan yang lain ya dengan karena di antara 4 itu ada 2 residivis. Mereka ini namanya jaringan ya. Jadi pada saat salah duanya itu keluar dari tahanan, mereka akan menginformasikan ya kira-kira ada kegiatan apa atau pekerjaan apa yang sama ya yang bisa dibantu. Jadi mereka melalui jaringan-jaringan juga menghubungi karena mereka juga tidak sembarang untuk melakukan rekrut dan juga yang punya kemampuan khusus ya, terutama ya yang pernah residivis ataupun memang yang punya keahlian dalam alat mencetak ya. Dan yang ketiga tadi terkait kegiatan apa yang nantinya akan dilakukan ya untuk mitigasi atau sosialisasi. Tentunya ya kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Namun di awal ini juga tentunya kami menyampaikan ya untuk masyarakat dan siapapun yang memegang uang ya bisa dilakukan secara visual yaitu 3D. Dilihat
di Raba dan di Terawang. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lanjutan yang sifatnya juga kemitraan atau sifatnya bersama-sama antara instansi yang terkait memproduksi uang dengan juga kami daripada pihak kepolisian. Oh iya, terkait dengan aktivitas yang ya. Jadi memang yang bersangkutan ini jarang sekali keluar dari ini areal pergudangan ya, dan juga rekan-rekan media bisa lihat ini cukup luas dan cukup jauh juga ya untuk kita masuk. Ya, memang mereka ini tinggal secara tertutup. Dan juga memang ini yang perlu kita sampaikan, kita berharap antara tetangga kanan kiri juga bisa saling bertegur sapa ya, agar kita bisa tahu apa sih sebenarnya aktivitas, dan apabila mencurigakan bisa menyampaikan kepada kami pihak kepolisian. Puluhan jemaah umroh di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengadukan sebuah travel atau biro perjalanan ke kantor polisi usai mereka tertipu karena gagal berangkat. Para jemaah ini sebelumnya sempat terlantar di Bandara Kuala Namu, Medan selama 3 hari. 30 jamaah umroh asal Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara resmi melaporkan agen travel Sultan Andalus Harmain ke Polres Madinah. Mereka gagal berangkat ke Tanah Suci setelah sempat tertahan dan terlantar tanpa kejelasan di wilayah transit dekat dengan Bandara Kuala Namu, Medan selama 3 hari. Sebagian jemaah jatuh pingsan hingga tidak bisa membendung kesedihan lantaran gagal berangkat umroh. Seharusnya 30 jamaah umroh ini berangkat ke Tanah Suci pada 18 Agustus lalu. Namun ternyata tiket pesawat mereka tidak disediakan oleh pihak travel. Kemudian saat berusaha menghubungi pihak travel yang bersangkutan, pimpinan travel menghilang, lari dari tanggung jawab. Tanggal 17 lah pula, tanggal 17 kami sampai ke Medan Pak. Memang Pak yang punya travel Pak nggak bisa dihubungi gitu? Nggak dapat dihubungi. Oh, jadi orang Bapak gimana lah waktu itu, terlantar gitu? Ya bantu-bantuan apalah, kalau cuman apa pula, semalam dibantu kata siapa, Ustaz pembimbing kami, dikirim istrinya katanya. Itu badan hukumnya ada, tapi izin dari kementerian tentang untuk PPIU-nya belum ada sampai sekarang. Makanya mungkin kalau kita simpulkan bahwasanya khusus untuk umroh itu belum ada mungkin izin. Kalau belum ada izin tuh gimana tuh apanya? Bodong atau gimana? Bodong lah itu. Setelah ditelusuri, pihak Kementerian Haji dan Umroh Mandailing, Natal mendapati bahwa Biro Perjalanan Agen Travel Sultan Andalus Harmain merupakan travel yang tidak berizin alias bodong. Kementerian Haji dan Umroh turut serta melaporkan pihak travel ke polisi sembari meminta pimpinan travel segera mengembalikan uang para jamaah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tim gabungan BNN-RI, BNNP Kepri, Bea Cukai Batam, dan Polda Kepri mengamankan kapal berbendera Tanzania di perairan utara Karimun, Kepulauan Riau. Kapal yang diawaki 10 warga Myanmar ini diduga membawa narkoba jenis sabu cair. Oke, thank you. Berangkat tadi. Penangkapan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania di perairan utara Karimun menjadi hasil patroli intensif tim gabungan. 10 kru warga Myanmar ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. Di dalam palka, petugas menemukan ratusan drum yang diduga berisi sabu cair sebanyak 2,6 ton serta ratusan karton rokok tanpa pita cukai. Dirjen Bea dan Cukai Lejen Jaka Budi Utama menyebut kapal tersebut sudah masuk radar petugas berdasarkan informasi intelijen. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan jaringan yang sebelumnya membawa 1,3 ton ketamin yang diungkap di perairan Pulau Brakit, Bintan. Kemungkinan, ya bukan kemungkinan, tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama. Karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Hingga kini petugas masih memeriksa seluruh kru kapal. Petugas juga mendalami kemungkinan adanya kapal lain yang membawa narkotika dalam jumlah besar menuju Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.
Pemirsa, bus antar kota antar provinsi jurusan Surabaya Cilacap terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam waktu singkat, kobaran api meludeskan satu bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Desa Tiron, Madiun. Sebelumnya sopir melihat dari spion kepulan asap keluar dari bagian mesin belakang. Pengendara lain juga memberitahukan hingga sopir memarkirkan bus. Seluruh penumpang dan barang bawaan dievakuasi keluar dari bus dan tidak lama kemudian kobaran api membesar hanya menyisakan kerangka bus. Selama proses pemadaman, polisi mengalihkan arus kendaraan ataupun juga arus lalu lintas ke jalur alternatif. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat sore Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan sore hari ini? Ya baik, terima kasih Noval dan selamat sore pemirsa. Dan untuk saat ini kawasan Tugu Monas rencananya akan digelar Jakarta Bersolawat yang digelar oleh pemerintah DKI Jakarta. Rencananya akan dilaksanakan pada pukul 18.00 yang dimulai dengan ibadah zikir dan juga sebelumnya akan ada sholat maghrib berjamaah. Hal ini juga akan dihadiri oleh sejumlah Forkopimda. Namun untuk saat ini arus lalu lintas pada kawasan Tugu Monas ini masih dibilang relatif lancar, baik itu arus lalu lintas yang mengarah ke Harmoni, lurus mengarah ke arah Tamrin, Sudirman, dan juga yang akan mengarah ke arah Bir masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hingga saat ini arus lalu lintas dapat mengalir dengan lancar. Kalau kita melihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light berkaitan juga akhir pekan, memang terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dalam hal ini di mana apabila terjadi kepadatan kendaraan ada kemungkinan dilakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Namun untuk saat ini hal tersebut belum dilaksanakan. Melihat kondisi pada kawasan ini memang untuk jamaah yang rencananya hadir pada acara Jakarta Bersolawat ini juga baru saja datang pada kawasan Tugu Monas ini masih menetes sehingga tidak menyebabkan perlambatan kecepatan ataupun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan pada kawasan Tugu Monas. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami demi terwujudnya keselamatan serta keamanan, dan juga kami mengharapkan Anda dapat mengikuti transportasi umum yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara acara Salawat Bersama. Hal ini juga untuk menciptakan kelancaran lalu lintas serta tidak menimbulkan kepadatan pada kawasan Tugu Monas di mana acara digelar. Acara ini juga rencananya akan diisi oleh doa bersama untuk bangsa Indonesia sekaligus menjadi momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga doa dan zikir bersama untuk korban bencana pada Provinsi NTT. Dan kami juga mengharapkan acara ini dapat diselenggarakan dengan aman dan tertib, baik itu masyarakat yang memang hadir pada kawasan Tugu Monas yang beraktivitas maupun yang melaksanakan zikir ataupun doa bersama pada kawasan Monas ini juga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban bagi semua pihak yang hadir. Kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kembali ke Noval di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, tidak hanya di Indonesia, Kolombia juga dilanda darurat kebakaran hutan. Sebanyak 24 titik api mengamuk di Departemen Tolima dan tersebar di 13
munisipalitas. Petugas gabungan diterjunkan sementara akses medan yang sulit dan ancaman perluasan api memperberat upaya pemadaman. Api terus berkobar di sejumlah wilayah di Departemen Tolima Kolombia. Sebanyak 24 kebakaran hutan aktif dilaporkan masih belum sepenuhnya terkendali. Petugas damkar dibantu Angkatan Udara, Kepolisian, dan Unit Nasional Penanggulangan Resiko Bencana Kolombia. Upaya pemadaman menghadapi tantangan berat, terutama karena sejumlah lokasi sulit dijangkau. Kondisi ini memperlambat pengiriman air dan pengisian ulang pompa pemadam. Petugas masih berjuang untuk menjinakkan puluhan titik api di tengah medan berat dan ancaman kebakaran yang terus meluas. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Guncangan terasa di sejumlah wilayah dan memicu longsor di kawasan Pegunungan Andes. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Berdasarkan laporan Institut Geofisika Peru, pusat gempa berada sekitar 35 km di utara Cora, Provinsi Parinacocas, wilayah Ayacucho dengan kedalaman 108 km. Getaran kuat juga memicu longsor di sejumlah kawasan Pegunungan Andes. Kondisi ini menambah dampak gempa, terutama di wilayah yang berada di kawasan perbukitan dan pegunungan. Pemerintah setempat meminta bantuan untuk menangani dampak gempa. Badan Pertahanan Sipil Peru mengimbau masyarakat tetap tenang dan berada di lokasi yang aman. Warga juga diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan. Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara menargetkan Lebanon Selatan, Kfar Romaneh, dan dataran tinggi Ali Al-Taher. Pesawat tempur Zionis Israel melancarkan serangan udara dan artileri intensif yang menargetkan beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Serangkaian ledakan kuat juga dilaporkan di sejumlah wilayah tersebut dengan suara ledakan terdengar di sejumlah desa. Serangan ini berlangsung di tengah ketegangan lintas batas yang terus memanas dan berulangnya gempuran di Lebanon Selatan, meskipun ada upaya mediasi serta kesepakatan gencatan senjata di kawasan tersebut.